Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Fepta Merdila selaku Direktur Utama. Saya Dara Dila Munita, Direktur Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maha Arsy Yusman selaku Manajer Pemasaran. Saya Farah selaku Manajer Personalia. Baiklah, di sini saya selaku Direktur Utama akan menjelaskan bagaimana latar belakang pada perusahaan kami. Pada 9 Mei 2008, PT SRCIS mulai berkomitmen untuk turut memajukan toko kelontong yang merupakan bagian dari usaha kecil menengah di Indonesia. SRC adalah toko kelontong masa kini yang bergabung dalam program kemitraan PT SRC Indonesia 9 atau disebut SRCIS. Tujuan SRC hadir di tengah masyarakat tentunya untuk meningkatkan daya saing UMKM toko kelontong melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Jadi membawa visi yaitu jadi lebih baik. SRC tujuan langsung ke lapangan untuk membangun jaringan retail tradisional yang terbesar di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang bergerak secara dinamis, SRC menyadari betapa pentingnya untuk menjaga jalur perdagangan tradisional Indonesia di era transformasi digital. Dengan demikian, SRC mengembangkan aplikasi dengan memberikan inovasi terbaru sebagai berikut. Yang pertama yaitu, inovasi SRC yang dikembangkan adalah fitur telepon, yang bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk memesan produk dari SRC tersebut. Dan yang kedua, adanya fitur double reminder. Ini memudahkan konsumen yang bertujuan untuk mengingatkan kembali konsumen agar bisa membeli sebuah produk dalam jangka waktu yang dapat ditentukan sendiri oleh konsumennya. Pengingat ini dilakukan secara ganda baik dari aplikasi SRC maupun via WhatsApp. Selanjutnya yaitu analisa TOWS. Yang pertama, kekuatan yang dimiliki meliputi banyak produk, harga yang lebih murah, kebersihan, dan kemudahan mencari barang, dan juga mudah dijumpai karena berbasis online. Yang kedua, kelemahan yang dimiliki meliputi kurangnya kelengkapan produk untuk semua kalangan. Konsumen tidak dapat mengetahui apakah produk yang akan dibeli ini adalah barang baru. Yang ketiga, peluang yang dimiliki meliputi memiliki pelanggan, kerja yang sama dengan supplier, perubahan gaya hidup masyarakat, dan kebutuhan masyarakat akan barang semakin kompleks. Dan yang keempat, ancaman yang dimiliki meliputi munculnya pesaing baru pada usaha sejenis berbasis teknologi, munculnya pesaing di lokasi sekitar, perkembangan teknologi yang pesat, dan daya beli masyarakat menurun. Selanjutnya yaitu PIC pada perusahaan SRC. Yang pertama yaitu apa saja yang dilakukan SRC, yaitu melakukan bisnis secara profesional, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh calon konsumen, menyediakan aplikasi iOS SRC guna untuk mempermudah calon konsumen dalam mengaksesnya, dan selanjutnya siapakah pelanggan SRC tersebut. Yang pertama yaitu pelaku usaha grosiran, pelaku usaha kelontong. Selanjutnya apa demografi pelanggan pada SRC, yaitu seluruh Indonesia bahkan di daerah terpencil. Dan juga teknologi kompensasi untuk dimanfaatkan, yaitu memahami pemberian layanan berkualitas pada aplikasi iOS SRC. Selanjutnya, kami akan merencanakan pada pemasaran kita, yaitu rencana pemasaran dari SRC, untuk memberikan kemudahan kepada pemilik toko kelontong maupun grosiran agar mampu bersaing pada era digital saat ini. Baiklah, saya selaku Direktur Keuangan, untuk menilai aplikasi SRC yang akan dikembangkan, maka digunakan atribut Perception Questionnaire. Pada tahap ini dilakukan sebanyak 100 responden kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang dinilai oleh responden dengan ketentuan 1. Tidak setuju, 2. Kurang setuju, 3. Netral, 4. Setuju, 5. Sangat setuju.
Baiklah, setelah dianggapi oleh 100 responden, maka diperoleh total data sebagai berikut. 1. Desain aplikasi menarik. Tidak setuju 5 orang responden, kurang setuju 10 orang responden, netral 50 orang responden, setuju 25 orang responden, sangat setuju 10 responden, totalnya adalah 100 responden. Aplikasi mudah digunakan, 5 tidak setuju, 25 responden kurang setuju, 10 responden netral, 50 responden setuju, 10 responden sangat setuju. Aplikasi memiliki fitur yang lengkap. Tidak setuju responden 10 responden, kurang setuju 5 responden, netral 50 responden, setuju 10 responden, sangat setuju 25 responden. Aplikasi mudah saat melakukan pemesanan. Tidak setuju 5 responden, kurang setuju 10 responden, netral 50 responden, setuju 25 responden, sangat setuju 10 responden. Pembatalan pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi. Tidak setujunya responden 10 responden, kurang setuju 5 responden, netral 50 responden, sangat setuju 10 responden, sangat setuju 25 responden. Aplikasi memberikan informasi yang dibutuhkan. Tidak setuju 25 responden, kurang setuju 5 responden, netral 50 responden, setuju 10 responden, sangat setuju 10 responden. Penggunaan aplikasi mudah dipahami. Tidak setuju 10 responden, kurang setuju 5 responden, netral 50 responden, setuju 10 responden, sangat setuju 25 responden. Aplikasi perlu dilengkapi tracking delivery order. Tidak setuju 25 responden, kurang setuju 5 responden, netral 50 responden, setuju 10 responden, sangat setuju 25 responden. Aplikasi menampilkan daftar produk yang dibutuhkan dengan lengkap. Tidak setuju 5 responden, kurang setuju 10 responden, netral 50 responden, setuju 25 responden, sangat setuju 10 responden. Total responden adalah 100 responden. Setelah melakukan pengisian kuesioner dari 100 responden, dapat disimpulkan bahwa respon netral terhadap penggunaan aplikasi SRC. Konsep testing. Dilihat dari beberapa pertanyaan tersebut, diperoleh variabel data untuk melakukan pengembangan. Berikut hasil rata-rata untuk setiap indikator variabel pelayanan pada aplikasi RC. Pada 100 responden, tabel tersebut melaporkan persentase responden setuju dengan setiap pertanyaan. Dirinci oleh 1% keseluruhan. 2% responden yang mendukung konsep produk dan 3% responden yang kurang setuju dengan konsep produk. Berdasarkan hasil yang disukai, 60% setuju bahwa aplikasi RC mudah diakses karena lewat aplikasi, sementara 40% dari mereka yang menganggap aplikasi SRC tidak mudah diakses. 60% setuju bahwa aplikasi RSC memudahkan dalam segala hal pembayaran pulsa, voucher listrik, voucher game, dan fitur lengkap, sedangkan 40% tidak setuju. 50% setuju produk mudah ditemukan dan 50% juga tidak setuju. 75% setuju dengan mudah melakukan pemesanan produk, sementara hanya 25% yang tidak setuju. 60% setuju transaksi melalui aplikasi cepat diproses, 40% tidak setuju. Yaitu konsep testing. Berdasarkan hasil yang tidak disukai, yaitu 75% setuju aplikasi hanya bisa dijangkau di daerah tertentu, 25% tidak setuju, 70% setuju dengan tampilan desain yang masih kurang menarik,
30%-nya tidak setuju. 55% setuju karena perlu dilengkapi dengan tracking delivery order, dan 45%-nya yang tidak setuju. Berdasarkan konsep produknya, 95% responden setuju bahwa SRC menyediakan aplikasi produk dan jasa terus berkembang, sementara hanya 5% lainnya tidak setuju dengan hal tersebut. Selanjutnya yaitu full screen pada SRC, yang memiliki faktor keberhasilan komersial yaitu kebutuhan konsumen, di mana perusahaan menargetkan apa yang dibutuhkan pelanggan. Selanjutnya itu pengenalan pasar. Layanan SRC ini memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu akses ke pasar dengan menawarkan layanan jasa langsung kepada konsumen. Yang keempat, kekuatan konsumen melalui perilaku konsumen dan kebutuhan yang mereka inginkan. Perhatian terhadap hal ini akan membuka peluang bagi konsumen. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan dari segi teknik. Yang pertama yaitu posisi hak milik dengan adanya hak paten. Yang kedua yaitu keterampilan, sama-sama menguntungkan konsumen dan produsen. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dengan adanya aplikasi yang mendukung menyediakan layanan jasa pengiriman. Selanjutnya yaitu sales forecasting and financial analysis. Bisa dilihat pada slide di sini bahwa metode yang digunakan yaitu A dikurang T dikurang A tambah R, yang dimana R sama dengan 1 ditambah percentage of repeater dikali number of edition unit sama dengan 1 ditambah 0,10 dikali 1, yang dimana hasilnya yaitu R sama dengan 1,30. Dengan memiliki profit kontribusi yang bisa dicari dengan cara potensial dikali AW, dikali T, dikali AV, dikali R, dan dikali dengan margin. Dengan rincian 8 juta rupiah dikali dengan 0,20 dikali 0,10 dikali 0,20 dikali 1,30 dikali 1 juta dikurang dengan 500.000 memiliki hasil yaitu 20.080.000, di mana AW adalah kesadaran dan AV adalah ketersediaan. Selanjutnya yaitu produk protokol, di mana SRC ini memiliki target pasar yaitu toko kelontong yang mempunyai toko yang bersedia menggunakan aplikasi dari SRC ini. Atribut produk memanfaatkan jika meyakinkan. Yang pertama yaitu melakukan layanan jasa melalui aplikasi. Yang kedua dapat memilih pengiriman dengan JNE maupun Tiki. Yang ketiga dapat melacak pengiriman melalui aplikasi. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kompetitif, aplikasi pesan antar lainnya. Yang keempat, persyaratan pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan iklan atau memasang spanduk di depan toko yang sudah menggunakan aplikasi SRC. Yang kelima, persyaratan produksi. Yang pertama, tidak boleh terjadinya ada salah dalam pengiriman produk. Tidak boleh adanya salah dalam penjumlahan produk, dan mampu meningkatkan nilai bisnis karena akan menarik hati dari pelanggan. Bisa dilihat pada slide ini adalah beberapa contoh dari penggunaan SRC dan dengan bekerjasama dengan toko kelontong. Di sini SRC menggunakan berupa spanduk yang mendukung bahwa toko kelontong ini telah bekerjasama dengan SRC. Yang selanjutnya yaitu ini adalah gambar dari penggunaan aplikasi SRC. Terdapat kupon saya, Kudi QR, dan SRC toko kelontong yang bekerjasama dengan SRC secara terdekat. Dan di sini juga disediakan layanan Google Maps untuk mempermudah konsumen dalam menggunakan aplikasi SRC ini. Tidak hanya itu, aplikasi SRC ini juga menawarkan beberapa kupon, yaitu dengan pengundian seperti pada yang dilihat pada slide, yaitu ada kupon undian Paguyuban Bandung Selatan. Ini bisa ditarik sesuai dengan jadwal pengundiannya. Dan berikut adalah alur jasa dari SRC. Yang pertama dari grosir, selanjutnya adalah pada SRC sendiri, yang selanjutnya dari langsung kepada pengecer, dan tujuan akhirnya adalah dari konsumen. Baiklah, bisnis model kanvas SRC. Struktur SRC dengan pengelolaan administrasi, biaya produk, stok checking, gaji karyawan, pengembangan bisnis, usaha tambahan di luar produk,
Revenue stream SRC. Aliran pendapatan yang masuk berasal dari konsumen yang melakukan transaction recurring revenue. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APindo) mendukung SRC untuk membuat pertumbuhan industri retail yang cukup signifikan dengan proyeksi pembukaan 1.000 gerai minimarket per tahun di seluruh Indonesia. Dan juga adalah pelayanan konsumen, penyiapan jasa yang dibutuhkan pelanggan dan pembinaan hubungan baik pada pelanggan. Contohnya menerima kritik dan saran melalui aplikasi, memberikan saran kepada pelanggan yang berbelanja. Key resource SRC. Pertama, bahan yang digunakan harus fresh. Pemilihan partner SRC mudah dijumpai atau di sekitar lingkungan pemukiman, dan suppliernya dari perusahaan percaya dan aman. Value proposition SRC, pertama, menyediakan pesanan antar alamat. Kedua, pelanggan SRC order barang hanya melalui aplikasi SRC saja atau dengan fitur telepon yang telah disediakan pada aplikasi SRC untuk memudahkan pelanggan berbelanja. Customer Relationship SRC. Pertama, personal assistance atau bantuan personal. Kedua, dedicated personal assistant, bantuan personal yang khusus. Tiga, self-service atau swalayan. 4, automated service, layanan otomatis. 5, communities. 6, procreation. Dan channel SRC. 1, mendesain toko kelontong. Yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana promosi SRC. Ketiga, membuat baliho SRC. Keempat, membuat kupon undian. Dan kelima, menjadi sponsor pada sebuah event. Dan terakhir, customer segment SRC, yaitu toko kelontong, 2 toko atau warung kecil, ketiga, distributor lokal. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.